warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama dua adik saya akan melakukan role play pemberantasan korupsi. Simak ya. Ramadina berperan sebagai Bunga atau istri kepala desa yang soleha. Saya Iva Hilma, saya berperan sebagai Doni atau aparatur desa yang jujur. Ini Vanessa dari tingkat 2C, NIM belakang 9113, berperan sebagai kepala desa yang korupsi atau Bapak Sigit. Sigit adalah seorang kepala desa yang baru saja dilantik sekitar 2 bulan silam. Sigit terpilih menjadi kepala desa Damai Selalu berkat visi misinya saat kampanye. Dalam proses pemilihan kepala desa Damai Selalu, Sigit berhasil meraup 60% suara sehingga menjadikannya orang nomor 1 di desa tersebut. Di usianya yang masih terbilang muda, 37 tahun, Sigit memiliki sosok istri yang cantik dan juga terkenal ramah dan taat beribadah. Dia adalah Bunga, sosok wanita yang dinikahi Sigit 10 tahun silam. Berstatus sebagai seorang istri, Bunga tidak hanya menjadi pelayan suaminya, tapi ia juga kerap memberi masukan dan nasihat untuk suaminya, Sigit. 2 bulan menjadi pemimpin desa Damai Selalu, Sigit tertangkap aparat penegak hukum karena praktik korupsi yang ia lakukan. Tertangkapnya Sigit bermula dari aduan masyarakat yang meyakini pemimpin muda ini menyelewengkan dana bantuan untuk rakyat miskin di desa Damai Selalu. Bantuan untuk raskin mestinya sudah diberikan kepada yang bersangkutan. Ah, kamu ini nggak perlu buru-buru, nanti kan bisa diurus. Untuk saat ini saya masih sibuk soal proyek penggarapan jalan. Tapi dana raskin ini kan sudah banyak ditanyakan oleh warga, Pak. Ah, kamu sudah dibilangin diurus, nanti kok masih saja dipanjang-panjangin. Sigit bergegas keluar meninggalkan kantor kepala desa. Doni pun keluar dari kantor tersebut untuk menuju rumahnya. Baru beranjak dari kantor tersebut, nampaklah Bunga. Ia bermaksud menemui suaminya yang dikiranya masih di kantor. Bunga, ada perlu apa ke sini? Mau cari Pak Sigit ya? Iya, Bapak di kantor kan? Aduh, baru saja pergi, Bu. Kamu tahu Bapak pergi kemana? Kok cepet banget, padahal biasanya jam segini kan masih di kantor. Aduh, saya kurang tahu, Bu. Tapi sepertinya sih masih ninjau proyek. Proyek yang mana? Yang di jalan bla 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 itu ya? Iya, Bu. Apakah ada urusan penting sama Bapak, Bu? Enggak sih. Cuma aku mau nanya soal dana raskin, soalnya ibu dengar banyak warga yang ngeluh soal itu. Kata mereka dana tersebut mestinya sudah mereka terima. Perkataan Bunga tersebut, Doni pun terdiam sejenak seolah mulutnya terkunci. Diam aneh gitu, ada apa? Begini, Bu. Sebenarnya dana tersebut sudah masuk ke desa bulan lalu. Tapi entah kenapa Pak Sigit tidak juga memberikannya ke warga. Lah kok bisa gitu? Ya udah, nanti saya coba tanya ke Bapak. Baik, Bu. Oh, begitu saya balik ke rumah aja. Pulang ke rumah, dan begitu juga si Doni. 3 jam kemudian, Sigit pulang. Sampainya di rumah, Bunga langsung menanyakan perihal dana bantuan yang tidak kunjung dibandingkan ke warga desa Damai Selalu. Salam. Habis ninjau proyek, Bang. Iya, Bu, kok tahu? Tadi saya ke kantor desa mau nemuin Bapak, tapi Bapak udah keburu pergi. Oh gitu. Emangnya ada apa, Bu? Kok tumben nyari Bapak di kantor? Ibu mau nanyain soal dana bantuan raskin, kenapa belum juga dikasihkan ke warga, padahal dana itu kan sudah cair sejak sebulan lalu. Pak, dana itu aman kan? Iya, Bu. Dananya masih utuh kok. Cuma nunggu momen yang tepat aja untuk membagikannya. Momen tepat bagaimana maksud Bapak? Itu kan uang orang, Pak. Ingat, jangan menggunakan yang bukan hak Bapak. Saya kan nggak bilang uang itu saya gunakan, Bu. Dan uang itu masih utuh kok. Terus kenapa tidak juga dibagikan? Kan kasihan warga yang sudah menunggu. Ingat, Pak, jangan menunda untuk memberikan apa yang sudah kan menjadi hak orang lain. Cakapan antar Bunga dan Sigit berlangsung selama sekitar 15 menit. Setelah itu mereka tampak masuk kamar untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian, warga mengadukan Sigit ke kecamatan dengan tuduhan menggelapkan uang raskin. Dan setelah melalui proses penyelidikan, Sigit terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dana bantuan rakyat miskin yang dialokasikan untuk warga desa Damai Selalu. Akibat perbuatannya, Sigit langsung dibawa ke kantor Polsek Damai Sejahtera untuk proses secara hukum. Selesai.
Naskah drama di atas sejatinya mengandung beberapa pesan moral yang cukup penting untuk dijadikan pelajaran. Di antaranya, jadilah pemimpin yang jujur, jangan menunda untuk memberikan hak orang lain. Korupsi adalah sebuah kejahatan yang tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga pelaku korupsi itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.